Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Suhaimi, SEMM, dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada video kali ini berisi dua part. Part yang pertama menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran, kemampuan yang diharapkan, materi perkuliahan yang diberikan, metode pembelajaran, dan sistem penilaian pada mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Pada part yang kedua, yaitu kegiatan micro teaching yang saya lakukan dengan mahasiswa. Pada bagian part pertama, yaitu deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Kode mata kuliah EK12.B202. Program studi Manajemen S1. SKS 3 semester 4. Dosen pengampu saya sendiri, Muhammad Suhaimi, SEMM. Deskripsi berikutnya, yang pertama adalah mata kuliah ini menjelaskan bagaimana menentukan strategi produk. Kedua, mata kuliah ini diberikan kemampuan untuk merancang dan mengelola jasa serta bagaimana mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Ketiga, serta dibekali bagaimana dalam mengelola komunikasi pribadi dan mengelola organisasi pemasaran. Selanjutnya, poin kedua, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK. Pertama, sikap. Mahasiswa mampu mengambil sikap dalam menghadapi permasalahan manajemen pemasaran. Kedua, keterampilan umum. Mahasiswa mampu memahami masalah-masalah manajemen pemasaran dan dasar-dasar manajemen pemasaran. Ketiga, pengetahuan. Mahasiswa mampu memahami strategi, bauran pemasaran, lingkungan pemasaran, mengelola informasi pemasaran, memahami perilaku pembelian konsumen dan bisnis, memahami tentang produk, jasa dan merek dalam pemasaran, serta mampu dalam pengembangan produk baru, strategi siklus hidup produk, dan penetapan harga produk. Keempat, keterampilan khusus. Mahasiswa mampu menjabarkan konsep manajemen pemasaran dan mampu dalam membuat kebijakan strategis dalam mengelola manajemen pemasaran. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu kemampuan yang diharapkan. Diberikannya konsep strategi, merancang dan mengelola dalam pemasaran kepada mahasiswa program studi manajemen agar mampu memahami dan menerapkan konsep pemasaran dalam membuat kebijakan strategis manajemen pemasaran. Selanjutnya, yaitu poin keempat, materi perkuliahan terdiri dari pertama, menentukan strategi produk. Kedua,
merancang dan mengelola jasa dan saluran pemasaran terintegrasi. Ketiga, mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Keempat, mengelola pedagang eceran, grosir, dan logistik. Kelima, merancang dan mengelola komunikasi pemasaran, mengelola komunikasi massa, iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, serta hubungan masyarakat. Keenam, mengelola komunikasi pribadi, pemasaran langsung dan interaktif, berita dari mulut ke mulut, dan penjualan personal. Ketujuh, memperkenalkan penawaran pasar baru masuk ke dalam pasar global. 8. Mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Selanjutnya, poin kelima, yaitu metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran yang saya terapkan adalah: pertama, ceramah; kedua, presentasi; ketiga, diskusi; keempat, tanya jawab; dan kelima, tugas mandiri. Kemudian juga saya lakukan adanya interaksi dosen dan mahasiswa melalui pendekatan Student Centered Learning atau disingkat SCL. Pertama, berpusat pada peserta didik. Kedua, interaksi multi arah. Ketiga, kegiatan pembelajaran yang dikembangkan bersifat kolaboratif dan kooperatif. Keempat, pembelajaran memperhatikan karakteristik tiap individu. Kelima, pendidik selalu memotivasi peserta didik. Selanjutnya, poin keenam, yaitu sistem penilaian. Yang pertama, penilaian IQ. Tugas 10%, kedua, kuis 15%, ketiga, UTS 25%, keempat, UAS 40%, dan kelima, kehadiran 10%. Jadi total nilai yang saya berikan kepada mahasiswa sebesar 100%. Sekian video part 1 ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan video part 2, yaitu micro teaching yang saya lakukan dengan rekan-rekan mahasiswa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi dalam pertemuan perkuliahan ya. Baik, hari ini kita akan bahas bab 18 ya, mengenai mengelola komunikasi massa ya. Jadi dalam komunikasi massa ini ada iklan ya, kemudian ada promosi penjualan, acara dan pengalaman ya. Nah, dalam kata iklan ini sebetulnya tidak asing dalam benak kita ya, karena iklan itu sering kita lihat ya, sering kita dengar, bahkan setiap hari itu kita melihat iklan di televisi ya khususnya, atau yang sekarang sudah dalam teknologi bisa melalui handphone ya. Ketika kita buka YouTube pasti akan nampil namanya iklan ya, itu semua iklan, atau di Facebook juga pasti ada iklannya. Itu sekarang lebih mudah dalam pemasarannya ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang iklan ya. Iklan di sini diartikan bahwa semua bentuk berbayar ya atas presentasi non pribadi dan promosi ide ya, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Nah, iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi daya untuk mendistribusikan respon atau pesan ya, baik itu dengan tujuan membangun preferensi merek atau mendidik konsumen ya.
Ini adalah dalam perikanan atau definisi dalam iklan. Ya. Nah kemudian yang berikutnya ada keputusan pengembangan program iklan. Ada 5M ya. Pertama ada mission, kedua ada money, ketiga ada media, keempat message dan instrument ya. Nah mission ini harus kita jelaskan atau siapkan apa misinya untuk menyampaikan pesan atau ide kepada masyarakat ya. Nah yang kedua money ini perlu dianggarkan ya, produk besar butuh biayanya dalam mengiklankan produk yang akan kita jual ya. Kemudian media apa yang akan digunakan ya untuk mengiklankan atau promosi produk yang akan kita jual ya. Itu perlu disiapkan juga. Kemudian ada message. Nah pesannya seperti apa ya yang perlu disampaikan ke masyarakat. Tentunya pesan yang sangat singkat ya, mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit ya, karena pesan itu lebih enak, singkat biar masyarakat lebih paham, lebih jelas gitu ya. Nah, yang kedua ada instrumen, ini ada pengukuran ya. Nanti ada evaluasi ketika kita sudah memberikan iklan atau di media itu ada evaluasi seberapa efektif iklan itu ke masyarakat ya. Nanti kan pasti kan timbul namanya apa, penjualannya ya, akan seberapa besar ketika sudah beriklan ya, penjualannya seberapa besar gitu ya, ada evaluasinya. Kemudian tujuan iklan ya, apa tujuan iklan itu? Yang pertama adalah iklan normatif ya, ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran merek ya, dan pengetahuan tentang produk dan fitur yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada iklan persuasif ya, bertujuan menciptakan kesukaan, preferensi ya, keyakinan dan pembelian produk atau jasa. Ketiga, ada iklan pengingat ya. Jadi bertujuan untuk menstimulasikan pembelian berulang produk dan jasanya. Nah yang keempat ada iklan penguat. Ini bertujuan meyakinkan pembeli ya saat ini bahwa mereka melakukan pilihan yang tepat ya. Ini adalah tujuan iklan. Nah dari pertama iklan definisi, kemudian ada tentang iklan ya sampai tujuan. Kira-kira ada yang tanyakan? Ya. Bagaimana jika sebuah perusahaan tidak mengiklankan produknya? Ya, baik. Nah, kita lihat ya. Kita lihat sekarang tidak ada perusahaan yang tidak memakai iklan. Ya, kenapa? Karena iklan itu sangat penting. Ya, pentingnya kalau kita perusahaan tidak mengiklankan produknya, masyarakat tidak akan tahu. Ya kan tidak akan laku produk yang akan kita jualnya. Nah, jadi pentingnya perusahaan itu membuat iklan. Karena iklan itu sebagai promosi ya. Kita menawarkan produk melalui iklan. Karena tanpa iklan ya produk kita tidak akan dikenal sama masyarakat kan, sehingga mereka tidak akan membeli produk kita karena nggak tahu. Tapi dengan iklan, dengan promosi, dengan kita promosi yang sangat besar itu, insya Allah penjualan bagus juga lakunya gitu ya. Karena masyarakat sudah tahu tentang produk yang kita jual. Gitu. Ada lagi? Silakan. Ya. Pertanyaan kan di tujuan iklan ada iklan penguat. Ya. Nah, contoh dari iklan penguat itu seperti apa ya Pak? Baik. Nah, contoh dari iklan penguat kita sering lihat di televisi iklan air mineral, mineral. Ya, itu kan yang jadi periklannya dokter. Ya, itu sebagai penguatnya. Ya, jadi dokter itu sebagai penguat bahwa air mineral itu sangat berkualitas gitu. Gitu ya, contohnya. Baik, ada lagi? Paham semua ya? Oke, baik, pembahasan pertama sudah paham semua, alhamdulillah. Kita bahas yang berikutnya ya, tentang promosi penjualan. Nah sekarang promosi penjualan, bahwa bahan inti dalam kampanye pemasaran terdiri dari koleksi alat insentif ya, sebagai besar jangka pendek yang dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar ya atas produk atau jasa tertentu, jadi oleh konsumen atau pedagangnya ya. Jadi semua ini adalah harus dilakukan oleh perusahaan, karena tanpa
dijual. Kemudian iklan menawarkan alasan untuk membeli, ya. Kemudian sedangkan promosi penjualan menawarkan intensif untuk membelinya, ya. Ini dalam promosi penjualan. Kemudian ada tujuan promosi penjualan apa saja? Yang pertama adalah sampel gratis, ini mendorong percobaan, ya. Konsumen, layanan nasihat, manajemen gratis bertujuan memberikan hubungan jangka panjang dengan pengecernya, ya. Yang kedua, penjual menggunakan promosi jenis intensif untuk menarik pencoba baru, artinya untuk menarik pembeli baru, ya, selain pembeli lama, gitu ya. Nah, menghargai pelanggan setia dan meningkatkan tingkat pembelian kembali, ya. Pengguna jarang membeli, misalkan ada pengguna yang jarang cuma sebulan sekali. Nah, ini bagaimana supaya mereka sering membelinya, gitu ya. Nah, menimbulkan format eceran yang lebih beragam, ya, seperti di sini ada penetapan harga murah setiap harinya, ada promosinya. Seperti di Alfa kita lihat kalau misalkan 1 minggu ada promosi, ya, gratis beli itu gratis 2, gitu ya. Kemudian menetapkan harga promosi sehingga bermanfaat dalam mempromosikan kesadaran konsumen, ya, yang lebih besar terhadap harga dan menjaga loyalitas konsumen. Nah, yang ketiganya, promosi penjualan di pasar yang memiliki kemiripan merek, ya, tinggi dapat menghasilkan respon penjualan tinggi juga, ya, dalam jangka pendek. Kemudian dalam persediaan dan permintaan produsen. Nah, menguji seberapa tinggi harga resmi yang dapat dikenakan, ya. Ini adalah tujuan proses penjualan, ya, sehingga nanti ketika kita penjualnya, maka insya Allah produk yang akan terjual akan bisa laku terjual, ya. Kemudian ada keputusan dalam proses penjualan, ya. Yang pertama adalah menentukan tujuan, ya, apa tujuan yang perlu disampaikan kepada masyarakat, ya. Nah, yang kedua, memilih alat promosi konsumen. Apa kira-kira apa akan digunakan untuk promosi kepada konsumennya, ya, itu tentukan dulu. Ketiga, memilih promosi dagang, ya. Kemudian keempat, memilih alat promosi bisnis dan tenaga penjualnya yang perlu disiapkan, ya, dan itu yang sudah seperti apa? Karena ketika kita untuk pemasaran atau promosi itu biasanya orang yang dipilih lebih cantik, ya, biar menarik konsumen, gitu ya. Keempat, mengembangkan program, ya. Dan keenam, dan menguji awal pengimplementasian, ya, pengendalian dan pengevaluasian program, ya. Oke, sampai tadi promosi penjualan. Ada yang tanyakan? Ya, Pak. Ya. Ada risiko sebuah perusahaan yang tidak melakukan promosi, tapi penjualannya itu tetap berkembang dan berjalan. Ya, saya kira langka, ya, 1001, ya, karena promosi penjualan itu sangat hal yang vital pada perusahaan, ya. Dimana kalau kita melakukan promosi penjualan itu bisa meningkatkan penjualan juga. Nah, kita lihat kira-kira tidak tanpa promosi proyek tetap berjalan. Saya kira langka, ya, mungkin ada lembaga tertentu seperti pendidikan, ya. Kalau misalkan SD negeri itu tanpa promosi, ya, nah, itu tetap berjalan karena itu sifatnya dicari orang, ya, gitu. Tapi kalau perusahaan yang bentuknya dagang, kalau itu semuanya melakukan promosi penjualan, gitu, ya. Gitu. Jadi tergantung lembaganya atau perusahaannya. Tapi kalau perusahaan itu hal yang penting dalam proses penjualan, kecuali lembaga lainnya. Itu. Oke, ada lagi? Baik, Pak, mau tanya, Ya. menurut Bapak lebih efektif mana dalam promosi, dengan mengikuti acara atau event atau dengan melalui media televisi? Ya, baik. Jadi kalau promosi kita lihat, ya, dari segi anggarannya, ya. Kita lihat kalau kita promosi di dalam televisi itu lumayan sangat besar anggarannya, ya kan? 1 menit aja ketika tayang itu berapa ratus juta, ya, sangat besar. Apalagi diputar dalam semalam beberapa kali, atau kan tergantung pemutarannya. Ada pagi, siang, malam itu biayanya berbeda. Jadi dilihat dari orang, misalkan setiap nonton banyaknya jam berapa, ya, itu pasti jam istirahat, ya,
dari jam 7 sampai jam 12 misalkan, itu lebih mahal biasanya ya. Nah, saya kira lebih efektif itu dalam promosi ke acara dan pengalaman. Karena acara itu yang pertama biayanya tidak terlalu tinggi ya. Kepada misalnya ada acara-acara besar, event-event kita ngikutin ya, bisa membuat stand lain itu lebih murah dibanding kita menikah dengan televisi. Jadi yang pertama di samping biaya lebih murah dan juga lebih kena sasaran, karena masyarakat pasti akan datang ya dengan langsung. Kalau televisi kan cuma nonton ya. Kalau di event itu masyarakat datang sendiri, menyaksikan, kalau misalnya motor bisa pegang-pegang, bisa lihat, jadi lebih kena ke sasaran. Itu menurut saya. Oke, baik, ada lagi? Jelas semua ya? Baik, berikutnya kita ke acara dan pengalaman ya. Oke, yang pertama adalah definisi acara dan pengalaman. Jadi sarannya untuk menjadi bagian dari saat-saat khusus dan relevan yang lebih pribadi dalam kehidupan konsumennya ya. Nah, keterlibatan dalam acara ini dapat memperluas dan memperdalam hubungan sponsor dan masyarakat atau perusahaan ya, dengan pasarannya, tetapi hanya terjadi jika dikelola dengan tepat ya. Artinya kalau kita ketika menjalankan acara ya, kemudian kita kelola atau manage dengan baik, maka itu akan bisa mendapatkan peluang yang sangat besar. Kemudian ada tujuan acara ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu. Ya, jadi kita memilih nih mana acara apa yang misalkan bisa menjadi peluang besar ya untuk produk yang kita jual. Itu dipilih dulu. Jangan sampai kita ikut acara saja ya, tapi dilihat dulu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produknya ya. Yang ketiga, menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek kuncinya ya, atau brandnya. Kemudian memperkuat citra korporat ya. Kelima, menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan terhadap konsumen ya, tentunya bagi produk yang kita tawarkan ya. Keenam, itu mengekspresikan komitmen ya, terhadap komunitas atau masalah sosial. Yang ketujuh, menghibur klien kunci atau memberi penghargaan pada karyawan kunci. Artinya karyawan yang utama yang mempromosikan produk itu sendiri ya. Nah, yang terakhir adalah menciptakan penjualan barang dengan dagangan atau penjualan promosi ya. Ini adalah tujuan acara. Oke. Nah, mungkin sampai di sini materi hari ini ya. Belum saya host, akan saya tanya dulu ya. Coba akan saya tanya apa yang menjadi teman-teman pertama ya. Dari pertama ketakutan yang saya sudah sampaikan, kemudian promosi penjualan dan acara dan pengalaman ya. Oke. Setelah saya jelaskan ya, dari pertama yaitu iklan, dan kemudian promosi penjualan dan acara dan pengalaman ya. Nah, dari ketiga yang pembahasan ini silakan kalau ditanyakan ya. Mau nanya, dalam Quizon itu lebih mudah mana yang pada zaman dulu atau zaman sekarang? Ya, baik, terima kasih Najla. Ya, kita lihat, saya kira lebih mudah zaman sekarang. Ya, kenapa? Sekarang zamannya teknologi. Ya, apapun yang akan kita pasarkan itu lebih mudah. Bisa melalui handphone, ya, kemudian internet, ya, atau juga media lain. Ya, karena kita sendiri masyarakat sekarang zaman teknologi ini mau beli apapun lewat handphone. Ya, mau beli produk bisa lewat handphone. Ya, apapun yang kita mau tinggal buka, cari, itu udah datang sendiri. Ya, itu lebih mudah. Maka saya kira yang lebih mudah zaman sekarang dibanding zaman dulu. Kan dulu itu mungkin kalau pemasaran harus ke televisi, ke radio, ya, atau misalkan ke tempat-tempat gitu ya. Jadi lebih agak repot ya. Tapi kalau sekarang cukup melalui handphone orang bisa melihat produk yang kita jual, gitu ya. Jadi saya kira lebih mudah zaman sekarang. Jelas ya? Ya.
Ya, kita. Sampai kapan sih perusahaan harus berpromosi? Nah, baik. Perusahaan itu tidak ada batasnya dalam promosi. Kenapa? Karena kalau kita berhenti promosi, ya udah masyarakat dikira kita sudah tutup atau sudah bangkrut ya. Tapi kita lihat juga di iklan televisi khususnya, perusahaan yang sudah lama berdiri, yang sudah berkembang, mungkin yang sudah pasarnya sudah tinggi, tetap berikan. Ya kan, contohnya ada Indomie, ada Aqua, itu kan tetap berikan. Ya, karena itu tidak ada batasnya. Karena promosi itu setiap kita perusahaan melakukan produk baru terus berikan, sehingga masyarakat mengupdate informasinya. Gitu. Tapi kalau kita berhenti, kita berikan, kita promosi, ya udah, nanti masyarakat dikira kita sudah bangkrut gitu ya. Jadi ada batasnya kalau mau beriklan gitu atau promosi. Walaupun perusahaan sudah maju, sudah berkembang pesat ya, tapi tetap berikan. Karena memang itu mencirikan bahwa promosi tetap eksis gitu. Ya, kita jelas ya. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Cara yang bagaimana sih Pak yang bisa untuk promosi atau penjualan produk? Baik, jadi acara itu yang bagaimana supaya untuk promosi ya, yaitu saya kira acara yang besar ya, yang besar. Contohnya ketika ada event di alun-alun ya, ketika ada acara yang besar misalkan di acara kampus bisa ya, itu lebih promosinya. Kita ikut event itu sehingga dalam promosi itu lebih besar peluangnya untuk penjualan produknya gitu ya. Jadi dalam promosi bisa misalkan ada acara ulang tahun Kota Serang misalkan, itu kita ikut karena itu masyarakat akan datang semua ya. Apalagi ada event misalkan ada artis di situ, itu lebih peluang besar untuk kita promosi gitu. Itu jelas ini? Paham ya? Baik, kalau sudah jelas ya, saya akan gantian bertanya ya. Seberapa besar pemahaman rekan semua dari pertama saya jelaskan dari iklan ya, kemudian dari promosi penjualan dan acara dan pengalaman ya. Oke, siap ya? Baik, saya akan bertanya yang pertama tentang iklan. Ya, silakan. Iklan adalah suatu bentuk terbayar atas presentasi marka pribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Oke, baik, luar biasa jawaban yang tepat ya. Kemudian saya juga akan bertanya lagi tentang, tolong sebutkan satu contoh saja ya dari tujuan promosi itu apa? Ya, silakan. Sampel gratis mendorong percobaan konsumen. Ya. Layanan nasihat manajemen gratis bertujuan memelihara hubungan jangka panjang dengan manusia. Ya, terima kasih, jawaban yang cukup bagus ya. Baik, saya kira sudah paham semua ya untuk pertemuan hari ini yang kita bahas yang mengenai iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang bisa diaplikasikan langsung ke lapangan ya. Mungkin yang sudah punya usaha kecil-kecilan, bisnis bisa diaplikasikan langsung ya. Oke, mungkin hari ini sampai di sini materi ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.